Terima kasih masih bersama YPB Movie. Di video kali ini YPB akan melanjutkan lagi series Dragon Ball New Hope yang sudah rilis lagi setelah sekian lama. Buat yang belum nonton series ini, linknya ada di deskripsi video ini ya. Melanjutkan part sebelumnya, Goten bertarung melawan Bojack, di mana Bojack membangkitkan kekuatan yang sangat luar biasa di hadapan Goten, Kaioshin, Kibito, dan Gohan masa depan. Saat ini, melihat Bojack telah membangkitkan kekuatan penuh dia sekarang, Gohan masa depan menatapnya dengan penuh serius. Tidak terkecuali Kaioshin dan Kibito yang terperangah menyaksikan makhluk bajak angkasa yang sangat kuat itu. Dengan masih terus meningkatkan kekuatannya, Goten membenarkan ucapan Kaioshin bahwa musuh ini bukanlah main-main. Kemudian, Bojack turun ke hadapan Goten untuk mengajaknya memulai pertarungan ronde berikutnya. Bojack menegaskan bahwa ini adalah akhir bagi Goten, di mana dia akan membunuhnya sekarang juga. Babidi yang berada di dalam kapal luar angkasanya menyuruh Bojack jangan sampai membunuh Goten dulu. Babidi masih membutuhkan energi Goten untuk menghidupkan Majin Buu kembali. Tapi dengan kekesalan besarnya, Bojack membantah ucapan Babidi dan menegaskan dia tidak akan melakukannya. Di luar ucapan Kaioshin, tidak ada seorang pun yang pernah menghina dia seperti ini. Dan Bojack tegaskan bahwa Goten akan mati di tangannya sekarang juga. Mendengar itu, sontak membuat Babidi terkejut karena Bojack malah menolak perintahnya. Tapi dia yang gak bisa melakukan apapun dengan terpaksa membiarkan Bojack membunuh Goten, tapi dia ingin menyisakan Gohan untuk jangan dibunuh. Goten yang sudah gak sabar lagi mau baku hantam melawan gorila ini, menanyakan apakah Bojack sudah selesai dengan basa-basinya. Jika sudah, kapan mereka bisa melanjutkan pertarungan lagi? Bojack sampaikan Goten akan segera mati karena kesombongannya. Setelah itu, Goten segera meledakkan aura ki-nya lebih tinggi lagi dengan ngeden keras sekuat tenaga. Bojack agak sedikit terpicu melihat hal tersebut, jadi dia juga segera meledakkan kekuatannya lagi. Keduanya sama-sama ngeden sangat keras dan tak mau kalah kali ini. Setelah itu, keduanya saling berhadapan satu sama lain dengan banyak aura energi yang sekarang menyelimuti tubuh mereka. Dengan kepercayaan diri penuh, Goten mengajak Bojack untuk segera menyerangnya sekarang. Dia nggak sabar untuk segera bertarung. Kesal mendengar itu, Bojack segera berteriak sangat besar. Dan setelah itu, dia segera melesatkan tubuhnya ke depan dalam kecepatan tinggi. Kali ini, Bojack akan pastikan kalau dia nggak akan lagi dipermalukan Goten seperti sebelumnya. Sampai akhirnya, Bojack melepaskan pukulan saktinya yang nampak dapat ditahan Goten dengan menyilangkan kedua tangannya. Meski begitu, saking kuatnya serangan tersebut hingga menciptakan dampak kawah yang sangat besar di tempat mereka berada. Dengan Goten saat ini nampak masih mempertahankan diri untuk tidak membiarkan serangan itu mengenai tubuhnya. Di kejauhan sendiri, Gohan, Shin, dan Kibito nampak fokus memperhatikan pertarungan yang luar biasa itu. Shin dan Kibito nampak telah menghilangkan sifat sombongnya setelah melihat bagaimana kuatnya pertarungan mereka. Sedangkan Bojack segera mengokang pukulannya lagi dan lalu melepaskan pukulan berikutnya yang nampak masih berhasil ditangkis Goten. Dalam serangan selanjutnya, Goten juga berhasil menghindar dengan melompat yang buat pukulan Bojack hanya menghancurkan tanah. Tapi Bojack manfaatkan celah tersebut dengan mencengkram kaki Goten dan menariknya ke bawah. Goten sontak menunjukkan kepanikan saat ini. Dan karena gak bisa berbuat apapun, tubuh Goten akhirnya dibanting ke tanah, menciptakan ledakan besar dengan bunyi gedebuk. Melihat lebih dekat pada wajahnya, Goten benar-benar tidak berdaya dan saat ini dibenamkan pada tanah. Setelah itu, Bojack melemparkan tubuh Goten dengan tenaga besarnya yang membuat Goten hanya bisa meringis menahan dampak. Tapi sebelum tubuhnya menghantam tanah, Goten segera mengendalikan tubuhnya lagi dan segera melompat ke udara. Tubuhnya berputar-putar di udara dan setelah itu menghilang tepat di depan mata Bojack. Sampai tiba-tiba Goten muncul di belakang Bojack yang hal ini sontak membuat Bojack terkejut hingga melongo. Di situ Goten segera manfaatkan kesempatan ini dengan menghantam wajahnya menggunakan tendangan super nuklir yang menerbangkan Bojack melayang jauh. Darahnya sampai muncrat di tengah penerbangan tersebut. Nggak berhenti sampai situ, Goten segera bergerak lagi dalam kecepatan super tinggi dengan keseriusannya. Namun, Bojack segera menyeimbangkan tubuhnya lagi dan nampak melihat kedatangan Goten. Jadi, dengan gak mau dipermalukan lagi, Bojack juga menerjang ke depan
dalam teriakannya yang super besar. Pada akhirnya, keduanya saling melakukan benturan serangan dan mendorong masing-masing pada sisi berlawanan. Di saat Goten terdorong mundur, dia kembali mengerahkan tenaganya hingga keduanya seimbang lagi seperti adu sumo. Bojack terus berteriak sekuat tenaga, sementara Goten malah menunjukkan senyuman santai seolah tidak terintimidasi oleh tenaga makhluk itu. Sampai tiba-tiba ketika menemukan sebuah celah, Goten langsung menghantam wajahnya menggunakan tendangan ke atas yang menerbangkan Bojack. Gak mau kalah dengan hal tersebut, Bojack balik menanduk wajah Goten menggunakan kepalanya yang sangat keras kayak batok kelapa. Setelah itu, Bojack lanjut melepaskan sebuah pukulan super nuklir yang dengan sigap segera Goten hindari ke atas. Di situ, Goten balik melepaskan pukulannya juga yang saat ini dapat kembali ditangkis dengan sangat gampang sekali. Setelahnya, keduanya melakukan jual beli serangan sengit dengan melepaskan banyak pukulan bertubi-tubi. Baik Goten maupun Bojack sama-sama mengerahkan tenaga mereka masing-masing dengan nampak pertarungan mereka seperti seimbang. Babidi yang menonton dengan kesal merasa tidak mungkin Goten bisa bertarung imbang melawan Bojack yang sangat luar biasa. Di sisi lainnya, Shin juga mengakui Goten kuat, tapi nggak pernah membayangkan kalau Goten bisa mencapai level seperti ini. Kibito juga setuju dengan Kaioshin. Padahal mereka sering mengamati kekuatannya, tapi tidak sampai seperti ini. Jadi Kibito penasaran bagaimana Goten bisa menjadi begitu kuat cuma dalam waktu yang singkat. Gohan memberitahu itu karena mereka hanya mengamati Goten pada salah satu latihannya saja. Bahkan jika Goten telah menjadi Super Saiyan, Goten masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya pada bentuk Super Saiyan-nya. Sementara itu, Bojack melakukan gerakan lompatan gesit yang sangat lincah untuk langsung menerjang dan mendorong tubuh Goten semakin jauh. Meski begitu, Goten nampak masih tenang, bahkan dia dapat menghindari pukulan cepat yang dilepaskan oleh makhluk pembajak angkasa itu. Sampai kemudian di saat melihat celah terbuka, Goten balik melancarkan tendangan super nuklir Spanyol menerbangkan tubuh Bojack melayang jauh entah kemana. Di saat Bojack akan menghantam sebuah bukit batu, Goten langsung mengejarnya lagi dalam kecepatan tinggi. Tapi Bojack berhasil berpijak di dinding bukit itu dan menjadikannya batu lompatan untuk melesat lagi menuju Goten yang datang ke arahnya juga. Gak berpikir hal itu bisa dilakukan, Goten menunjukkan ekspresi terkejut, gak percaya dengan apa yang dia saksikan ini. Alhasil, Goten terkena hantaman tendangan Bojack yang tepat mengenai pipi Goten dengan sangat keras sekali. Tubuhnya yang kini dihempaskan melayang mundur dalam penerbangan tercepat yang pernah ada. Bahkan, tubuhnya harus terseret di tanah, berguling-guling beberapa kali sebelum akhirnya dapat mengendalikan laju tubuhnya lagi. Setelah berhenti, Goten menunjukkan sedikit kelelahannya, tapi pertarungan ini masih jauh dari kata selesai. Sementara Gohan dan yang lainnya tetap fokus memperhatikan dan sekarang nampak sedikit agak khawatir dengan kondisi Goten. Goten yang kemudian bangun lagi memuji serangan Bojack yang kuat dan luar biasa. Jadi, meskipun Bojack tidak mempunyai sebuah teknik, tapi Bojack adalah tipe petarung yang sangat brutal, yang tidak kalah berbahaya dari banyak musuh Goten di masa lalu. Bojack yang sepertinya juga sudah mulai kelelahan, gak peduli lagi dengan ucapan yang Goten lontarkan padanya. Yang jelas, Bojack akan membuat Goten segera berakhir seperti manusia bumi yang ada di belakang Goten saat ini. Penasaran dengan apa yang Bojack maksud, Goten segera menoleh ke belakang dan terkejut melihat sesuatu yang rupanya beberapa manusia telah mati di tempat ini, dan hal itu membuat Goten sangat terpukul sekali. Sebaliknya, Bojack hanya tersenyum saja karena memang mungkin dialah yang sudah membunuh para manusia itu sebelum kedatangan para Z-Factor. Gohan dan Kaioshin yang baru menyadarinya juga kini menunjukkan kekesalan pada Bojack yang sangat keji melakukan semua pembantaian itu. Goten segera menanyakan langsung apakah Bojack yang sudah melakukan semua ini pada mereka. Bojack memberitahu bahwa hanya kekuatan yang penting di semesta ini. Yang kuat hidup dan yang lemah harus mati. Begitulah cara alam semesta selalu bekerja. Dan Bojack menanyakan balik mengapa seseorang sekuat Goten malah memperdulikan makhluk yang tidak penting seperti itu. Bojack tahu Goten sedang berjuang untuk kebaikan. Tapi ketahuilah bahwa para Kaioshin yang bersekutu dengan Goten ini memperbudak rakyat Bojack selama ribuan tahun karena Kaioshin takut pada ras Bojack. Jadi, Bojack menyuruh Goten berpikir apa yang akan Goten lakukan jika Goten menentang aturan para Kaioshin. Tapi di sini Goten gak mau bicara kemana-mana
dan ingin Bojang segera menjawab pertanyaannya tadi. Yang pada akhirnya Boljak mengaku bahwa dialah yang memang sudah membunuh para manusia itu. Bagi Boljak, manusia itu berada di tempat yang salah dan pada waktu yang salah juga. Goten mengerti, tapi para manusia ini akan segera dihidupkan kembali menggunakan bola naga. Sementara Boljak yang terus berbicara dengan penuh kesombongan, padahal hanya boneka yang melayani penyihir lemah. Mendengar hinaan itu sontak membuat Boljak menjadi sangat kesal sekali. Sedangkan Goten sudah tahu apa yang harus dia lakukan sekarang dan mengerti bagaimana semuanya. Kemudian Goten kembali meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dan menunjukkan kemarahan yang sangat tinggi, sambil menegaskan bahwa dia akan membunuh Boljak sekarang agar tidak menimbulkan penderitaan bagi manusia bumi lainnya lagi. Melihat ledakan tersebut sontak membuat Boljak terkejut sambil menahan dahsyatnya aura yang masih terus diledakkan Goten. Goten menegaskan bahwa Boljak harus membayar segalanya dan dia tidak akan membiarkannya hidup bebas. Jadi, Boljak juga segera meledakkan kekuatan tertingginya sambil menyuruh Goten untuk jangan terlalu percaya diri sekarang. Dia mengumpulkan 2 bola energi di kedua tangannya dan memposisikan dirinya dalam pose menyerang yang agresif. Setelah itu, Boljak melesat terbang ke atas dalam kecepatan tinggi untuk mengambil beberapa jarak di antara mereka. Boljak tegaskan bahwa ini adalah akhir bagi Goten. Sedangkan Goten tetap menunjukkan keseriusannya tanpa ada kepanikan sedikit pun. Goten benar-benar percaya diri dengan kekuatannya dan merasa tidak mungkin kalah. Sementara Boljak mengangkat kedua tangannya dan dengan teriakan super besarnya, dia melemparkan 2 laser tersebut yang bersatu menjadi laser energi besar yang melesat sangat cepat ke bawah. Melihat bola energi datang ke arahnya, Goten layaknya Super Gogeta kini hanya diam saja menatapnya. Sampai kemudian Goten mengokang tangannya ke samping untuk mempersiapkan diri. Habis itu dengan teriakan besarnya, Goten langsung menepis bola energi tersebut cuma menggunakan 1 tangannya saja. Energi itu kehilangan bentuk bolanya seperti benar Goten adalah versi Gogeta di cerita ini. Hingga pada akhirnya bola energi yang ditepis tersebut kemudian dihempaskan melayang jauh dan berakhir menciptakan ledakan super besar di kejauhan. Boljak hanya menonton di kejauhan saat ledakan energinya kini menyisakan asap tebal yang mengepul di kejauhan. Melihat Goten tidak bergeming sedikit pun, Boljak benar-benar tidak percaya bagaimana serangannya dengan mudah bisa diatasi seperti itu. Merasa ini adalah penghinaan terbesar yang pernah dialami, Boljak segera meledakkan sisa kekuatannya dalam raungan super luar biasa besar seperti gorila. Setelah itu, Boljak melesatkan tubuhnya menyerang Goten dan kali ini akan membuat perhitungan dengan Saiyan itu. Melihat kedatangan makhluk itu, Goten kembali mencharge aura ki super Saiyan-nya sambil menunggu kedatangannya. Kemudian, Boljak juga mengokang pukulannya sekarang dan bersiap melepaskan pukulan paling kuat menurutnya. Begitu juga dengan Goten sendiri yang tengah mempersiapkan tangannya untuk menyambut serangan Boljak. Sampai tiba-tiba dalam gerakan cepat dan mematikan, hanya menunjukkan gerakan tebasannya saja, sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Hingga kemudian kita melihat adegan yang paling brutal di series ini, di mana Goten memenggal kepala Boljak sampai putus dari lehernya. Setelah memenggal, Goten menunjukkan pose keren di belakang tubuhnya. Sedangkan kepala Boljak yang masih melayang nampak tidak berdaya sekarang, tapi sepertinya masih sadar. Dengan masih berpose jongkok, Goten menyebut teknik yang baru dia gunakan adalah perkembangan dari Kinjan milik Krillin yang bernama Yaiba Kinjan. Simpelnya, Goten membuat tangannya setajam piringan Kinjan dan melakukan tebasan kemanapun dia mau tanpa harus menciptakan energi pemotong. Melihat kekejaman tersebut, Gohan dan Shin gak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Setelah itu, Goten beranjak pergi meninggalkan tubuh Boljak yang telah mati dan kembali pada bentuk base-nya lagi. Gohan, Shin, dan Kibito segera menyambut kedatangan Goten dan merasa bangga dengan kemenangannya. Tidak terkecuali kakaknya sendiri yang melihat Goten tidak memberikan kelonggaran sedikit pun pada Boljak. Dan Gohan benar-benar tidak menyangka mengalahkan Boljak akan semudah ini bagi Goten. Sementara Shin hanya diam saja mendengar ucapan Gohan. Dan sambil melihat ke atas, Goten menyampaikan dia bisa saja menghabisi Boljak lebih cepat. Tapi karena sudah lama dia tidak bertarung,
Goten ingin menikmatinya sedikit. Namun, ketika dia melihat apa yang sudah dilakukan Bojack pada para manusia yang dibunuh itu, Goten menyadari bahwa Bojack benar-benar kejam. Mendengar hal tersebut semakin membuat Shin melongo dan baru tahu tentang fakta tersebut. Di sisi lain, Babidi juga masih tidak percaya dengan apa sebenarnya yang dia saksikan ini. Bagi Babidi, ini tidak mungkin benar. Bagaimana Goten bisa memenggal kepala Bojack dengan sangat mudah sekali. Babidi kini menjadi frustasi dan sudah tahu dia membuat kesalahan dengan membiarkan Bojack menghabisi geng tentara bayarannya sendiri. Jika mereka masih hidup, seharusnya mereka akan berguna di saat seperti ini. Tidak ada manusia bumi yang bisa membunuh Bojack semudah itu. Jadi, Babidi penasaran, mungkinkah rumor yang dibicarakan penduduk bumi itu benar? Cell benar-benar mati dikalahkan oleh dua manusia. Dia yakin Kaioshin pasti menemukan cara untuk bersekutu dengan para Saiyan dan akhirnya membunuh Bojack. Dan Babidi saat ini melihat bagaimana Kibito menyombongkan Goten dan Gohan, menyebut Babidi tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dan saat mendengar Super Saiyan, Babidi baru ingat dan pernah mendengar nama itu sebelumnya. Kemudian cerita berpindah pada 10 tahun sebelumnya. Saat itu, Babidi mendapatkan masalah yang besar di mana Cell berhasil mengalahkan Dabura dengan mudah. Cell menyuruh Babidi jangan berpikir kalau Babidi bisa mengendalikan pikirannya seperti yang Babidi lakukan pada anak buahnya. Dan sekarang Babidi tidak bisa mengendalikan Cell karena Cell adalah makhluk sempurna. Cell memberitahukan dia sudah membasmi semua Super Saiyan dengan tangannya sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menghentikan Cell dan tentu saja termasuk sihir Babidi. Setelah itu Cell menendang tubuh Dabura dan memberikannya lagi kepada Babidi. Saat ini Dabura benar-benar sudah tidak berdaya dengan Babidi yang hanya bisa melongo saja. Meski begitu, Cell akui Dabura adalah makhluk yang sangat kuat. Jika Cell menghadapinya beberapa tahun yang lalu, hasil pertarungan mereka mungkin akan berbeda. Tapi Cell beritahukan ia sudah melampaui level itu sejak beberapa waktu yang lalu. Lagi pula, Cell tegaskan penggunaan sihir adalah tindakan pengecut. Baginya, kekuatan adalah yang utama. Jadi sekarang Cell akan menghancurkan mereka berdua selamanya. Namun, sebelum itu dilakukan, Babidi lebih dulu menggunakan sihirnya untuk melakukan sesuatu yang rupanya dia memindahkan mereka ke sebuah tempat yang sangat aneh. Cell menoleh dengan penasaran dan bertanya ada di mana mereka sekarang. Sebaliknya, Babidi memanfaatkan kesempatan itu untuk segera kabur, membawa tubuh Dabura pergi ke dalam sebuah lubang. Setelah berada di ruangannya, Babidi menghilangkan lubang tersebut agar Cell tidak bisa mengejarnya. Cell sontak menjadi sangat kesal saat melihat dirinya telah ditipu oleh seorang penyihir rendahan. Setelah itu, cerita kembali ke masa sekarang lagi. Babidi mensyukuri nasib Cell sekarang yang pantas Cell dapatkan dengan kematiannya. Dia katakan Cell pikir para Saiyan telah dimusnahkan dan itulah yang menyebabkan kematian Cell. Jadi sekarang, saat melihat para Saiyan akan segera menuju ke tempatnya, Babidi bersumpah tidak akan membuat kesalahan yang sama seperti Cell. Jadi sekarang, karena tidak punya pilihan lain, Babidi merasa ini adalah waktunya. Dia akan membangunkan seseorang dari tidurnya yang entah siapa yang dimaksud. Apakah itu adalah Majin Buu? Dan jauh di ruangan yang berbeda dari para Z-Factor berada saat ini, Babidi menghubungi seseorang yang berada di ruangan tertutup simbol Majin. Dan orang yang berada di dalam ruangan itu ternyata adalah Dabura yang ternyata masih hidup. Dabura katakan dia hanya meminta agar meditasinya dihentikan jika dia membalas dendam pada Cell. Babidi beritahu Dabura sudah melakukan meditasi 10 tahun dan selama waktu itu Cell telah dikalahkan dan mati. Babidi menambahkan para Saiyan mengalahkan Cell dan mencegah Babidi untuk menghidupkan Majin Buu kembali. Dabura akhirnya mengerti dan sekarang dia akan menghentikan meditasinya. Sementara itu, Gohan menanyakan pada yang lain apakah bisa merasakan aura Ki Babidi sekarang berada. Kaioshin mengatakan bahwa mereka tidak bisa merasakan atau mendeteksi aura Ki apapun yang ada di tempat ini karena masing-masing tempat seperti memblokir aura Ki-nya. Kibito menyadari setelah kekalahan Bojack, Babidi pasti telah mempersiapkan langkah selanjutnya. Dengan semangatnya, Goten sampaikan mereka akan memaksa Babidi keluar dari tempat persembunyiannya. Gohan merasa itu adalah ide yang bagus dan seharusnya tidak begitu sulit. Jadi Gohan mengarahkan tangannya mengancam akan menghancurkan tempat ini
jika Babidi tidak mau keluar juga. Hingga kemudian sebuah pintu terbuka di depan mereka yang membuat Gohan berpikir itu pasti adalah Babidi yang akhirnya menyerah juga. Tapi saat sebuah kaki melangkah keluar, itu bukanlah kaki Babidi. Rupanya itu adalah Dabura sendiri yang segera melangkah keluar setelah 10 tahun melakukan meditasi. Dan bahkan Dabura versi ini memiliki rupa yang sedikit berbeda, yaitu rambutnya yang agak gondrong. Saat melihat Dabura di hadapan mereka, tidak ada yang mengenalinya kecuali Kaioshin sendiri. Shin memberitahu Dabura adalah seorang raja iblis yang terkuat di antara para iblis yang ada di alamnya. Mendengar hal itu, baik Gohan maupun Goten merasa cukup terkejut bahwa makhluk di hadapannya adalah seorang raja iblis. Dan dengan kepercayaan dirinya, Dabura memberitahu mereka kalau mereka tidak akan bisa melangkah jauh, apalagi sampai menggagalkan rencana Babidi. Dengan satu mata yang sekarang Dabura miliki, akibat pertempurannya melawan Cell 10 tahun lalu, Dabura ingin tahu siapa di antara mereka yang sudah berhasil mengalahkan Cell. Wah, dengan meditasinya selama 10 tahun cuma untuk mempersiapkan diri demi balas dendamnya pada Cell, Dabura kini menjadi seseorang yang sudah membunuh Cell. Lalu bakal sekuat apakah Dabura yang sudah melakukan meditasi latihan 10 tahun ini? Apakah akan melampaui Super Saiyan Goten dan Gohan? Kita akan segera tahu kelanjutannya setelah rilis ya. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.